Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferial Jamilia Sahab. Saya dari kelas 3B, NIM 2020-286-202 P0009, Prodi Pendidikan Luar Biasa di Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama Bunda Sugi Hartati yang berjudul tentang dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa anak tunanetra. Dampak adalah tunanetra mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena kekurangan rangsangan secara visual. Solusinya, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bahwa tunanetra. Maka dari itu, orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama memberikan inspirasi, motivasi, kesempatan penuh pada tunanetra untuk beraktualisasi diri dan berekspresi sesuai dengan kapasitas dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Tunanetra terutama dalam perkembangan bahasa baik secara verbal maupun nonverbal. Pengertian komunikasi dalam situasi pembelajaran di kelas. Seorang dosen sedang merangkum materi perkuliahan. Beberapa menit setelah perkuliahan berlangsung, semua mahasiswa gaduh dikarenakan mahasiswa dalam satu kelas saling berbicara sendiri dan tidak menyimak materi yang disampaikan dosen. Dosen di sini merupakan komunikator yang sedang menyampaikan suatu pesan atau informasi dengan model komunikasi satu arah, sedangkan mahasiswa adalah sebagai komunikan, dance dan tapers. Logvo menyusun 6 kategori serba makna tentang definisi komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi aktivitas satu pihak, yang mana aktivitas berasal dari pihak lain sehingga terjadi pengaruh. Yang kedua, komunikasi menekan hubungan sharing atau kepemilikan. Dan yang ketiga, komunikasi transmisi informasi dan sebagai penggunaan lambang isyarat. Terus masuk ke ruang lingkup komunikasi. Yang pertama adalah bentuk komunikasi. Tunanetra sebagai subjek komunikasi atau orang yang terlibat ketika terjadi proses. Komunikasi dapat berupa individu, perorangan, grup atau kelompok kecil, dan massa atau yang disebut kelompok besar. Keterlibatan tersebut akan memperlibatkan bentuk komunikasi secara pribadi dan kelompok. Komunikasi pribadi diharapkan tunanetra memiliki kemampuan membangun interaksi dan hubungan sosial dengan cara melakukan proses komunikasi dalam pergaulan sehingga tunanetra dapat saling membagi informasi atau pesan. Ada yang hanya menerima pesan seseorang ditanggapi oleh orang lain untuk memperoleh kesamaan atau kebenaran sesuatu pesan baik secara interpersonal maupun interpersonal. Dan yang kedua adalah komunikasi kelompok. Proses komunikasi terjadi dalam bentuk dialog atau percakapan antara kelompok. Kelompok yang satu menyampaikan pesan pada kelompok yang lain dengan menerima pesan atau menyanggah, dan akhirnya terjadi diskusi antara kelompok. Sifat komunikasi. Yang pertama adalah verbal. Tunanetra dalam berkomunikasi dapat melakukan dengan lisan atau oral, yaitu menyampaikan dengan gerak isyarat tubuh, ucapan
ucapan suara dengan cara menulis written, sebuah pesan dalam bentuk tulisan abjad awar yang digoreskan dengan pena maupun dengan huruf timbul atau yang disebut dengan braille. Dan yang kedua adalah nonverbal, melakukan komunikasi dengan cara gestural, yaitu menyampaikan pesan dengan gerak isyarat tubuh, atau bisu disebut dengan cara pictorial, yaitu membuat gambar atau lukisan untuk menyampaikan pesan yang baik secara lukisan biasa. AVAS bagi tunanetra, low vision atau lukisan timbul yang diproduksi dengan alat yang bernama thermofrom atau dengan modifikasi yang lain dengan prinsip taktual atau pera. Dan yang ketiga, model komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi satu arah yang disebut tentang one step slow communication, yaitu aliran komunikasi yang arah di mana komunikator menyampaikan informasi dan tanpa adanya balasan dari komunikasi atau tahap feedback. Dan yang kedua adalah komunikasi dua arah yang disebut dengan two-step flow communication. Komunikasi pada model ini saling bertukar pesan dan informasi sehingga terjadi umpan baik atau feedback. Dan yang ketiga, komunikasi berbagai arah, multi-step communication. Komunikasi yang terjadi secara berkelompok terdiri dari beberapa komunikator dan komunikan yang bermacam-macam. Dan sekarang kita masuk ke tujuan komunikasi. Yang pertama adalah perubahan sosial atau partisipasi sosial, atau bahasa Inggrisnya social change atau social participation. Pesan yang disampaikan oleh sender dan kemudian diterima oleh receiver atau penerima pesan diharapkan dapat memengaruhi kondisi sosial yang dapat merangsang pertumbuhan partisipasi sosial atau keikutsertaan orang atau masyarakat sosial. Dan yang kedua, perubahan sikap atau attitude change. Setelah seorang menerima pesan dari sebuah informasi, maka diharapkan seseorang tersebut dapat mengimplementasi dalam bentuk perilaku dan kebiasaan positif. Dan yang ketiga, perubahan pendapat atau pikiran opinion change. Informasi yang didapat melalui komunikasi ini dapat memperkaya informasi dan berpengaruh pada perubahan pendapat pada suatu hal. Dan yang keempat, perubahan tingkah laku behavioral change. Informasi yang diterima melalui komunikasi dapat memengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan atau menetapkan perilaku yang harus dilakukan, dan perilaku yang dihasilkan akan menjadi sifat bawaan yang berulang-ulang dan akan membentuk kebiasaan atau habit yang mendarah daging dan sulit diubah menjadi sebuah karakter. Dan yang terakhir adalah proses komunikasi. Komunikasi sebagai proses hubungan sosial antara perilaku komunikasi interpersonal atau antar pribadi berlangsung berhadapan atau tatap muka yang berbentuk dialog atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara primer tanpa alat maupun secara sekunder dengan alat. Dan
sekarang masuk ke judul dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak tunanetra. Permasalahan yang dihadapi anak tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan pendidikan atau perkembangan kognitif, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Dalam perkembangan kognitif memerlukan suatu sistem panca indera yang optimal. Salah satunya adalah organ mata. Kita mengetahui bahwa dengan sistem panca indera manusia, organ mata merupakan salah satu dan indera yang sangat penting. Sebab di samping menjalankan fungsi fisiologis dalam kehidupan manusia, mata dapat juga memberikan keindahan muka yang sangat mengagumkan. Atas dasar itulah dalam banyak puisi mata sering diibaratkan sebagai cermin dan jiwa, menurut M. Effendi 2026. Dan yang kedua, pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra ini dibagi ada 3. Yang pertama adalah tunanetra tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah, dan yang kedua, mulainya ketunanetraan tidak memengaruhi tingkat kecerdasan, dan yang ketiga, anak tunanetra banyak berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungan memberikan kesempatan dan memotivasi kepada anak tunanetra untuk perkembangan. Kesimpulan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keadaan inteligensi anak tunanetra itu tidak berbeda dengan anak awam pada umumnya. Yang berbeda hanyalah hambatan dalam menerima informasi serta dalam persepsinya. Dan sekarang kita masuk ke cara penumbuhkan kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra menurut Lauflet dalam Sugianmin 1975. Ada 3 prinsip dalam proses yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kemampuan tunanetra pada aspek perkembangan kognitif pendidikan, yaitu pengalaman konkret. Siswa dapat mengenali objek melalui benda yang dapat disentuh sehingga dapat mengetahui kualitas bentuk, ukuran, orientasi yang tidak dapat dipahami. Dan yang kedua, kesamaan pengalaman agar mendapatkan pandangan yang menyeluruh. Siswa berkelainan penglihatan perlu diberi pengalaman yang sistematis melalui indera orang lain. Dan yang ketiga, belajar dengan bertindak. Siswa harus dijaga supaya aktif di jalan supaya aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. 1. Bacaan dan tulisan Braille. Huruf Braille adalah suatu sistem yang menguraikan kode berupa titik-titik yang ditunjukkan oleh menunjukkan huruf, angka, simbol-simbol. Terus yang kedua adalah keyboarding. Kemampuan menggunakan keyboard merupakan agar tunanetra dapat berkomunikasi dalam bentuk tulisan dengan orang lain. Terus yang ketiga adalah alat bantu menghitung atau yang disebut dengan sempoa. Sempoa dan kalkulator menjadi alat bantu yang penting bagi orang tunanetra. Terus yang keempat adalah
Optakon. Mesin ini bisa menyandang tunanetra mengakses materi-materi yang dulu tidak mungkin diperlen ke dialognya adalah harganya yang mahal. Dan yang kelima, mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca buku yang tercetak hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Dan yang keenam, buku bersuara talking book telah menjadi alat pendidikan standar bagi penyandang tunanetra. Dan yang ketujuh, teknologi komputer. Kemajuan dalam teknologi komputer memberikan dampak positif dalam pendidikan anak yang mengalami hambatan penglihatan, latihan orientasi, dan mobilitas. Sekarang kita masuk ke strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang pertama adalah menerima kondisi, yang kedua melakukan sosialisasi dengan baik, dan yang ketiga berjuang sesuai kemampuan, keempat memiliki keterampilan yang dibutuhkan sehingga anak tunanetra dapat berdaya guna dan berhasil guna secara tepat sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka penumbuhkan kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang pertama adalah prinsip Kashin Sayon, dalam artikan kita memiliki kemampuan menerima. Terus yang kedua adalah prinsip layanan individual yang diberikan pada anak tunanetra dalam meningkatkan kemampuan kognitif adalah berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah prinsip keperagaan. Dan yang keempat adalah prinsip belajar kelompok. Yang kelima adalah prinsip keterampilan. Dan yang keenam adalah prinsip penasaran dan penyempurnaan sikap. Kesimpulannya adalah dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak tunanetra maka diperlukan adanya komunikasi yang baik serta lakukan keterampilan yang bertujuan untuk memberdayakan indera lain. Dan yang kedua adalah guru harus memiliki kemampuan untuk mengkombinasi kemampuan anak tunanetra. Dan yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan untuk mendorong anak tunanetra. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.